kami dari kelompok 2 ingin mendiskusikan dan ingin memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Hak dan Kewajiban Warga Negara. Menurut Anda, apa sih pengertian warga negara? Menurut saya, warga negara itu adalah seseorang yang tinggal di tempat negara itu dan tidak menetap. Menurut Anda, apa sih pengertian warga negara itu? Warga negara itu adalah orang yang diakui oleh undang-undang di suatu negara. Menurut Anda, apa sih pengertian warga negara itu? Menurut saya, pengertian warga negara adalah seseorang yang menempati wilayah negara dan diakui oleh hukum sebagai warga negara. Menurut saya, warga negara adalah warga atau anggota suatu negara yang keberadaannya diakui oleh hukum dan undang-undang dasar. Menurut Anda, apa sih pengertian hak? Kalau menurut saya sendiri, pengertian hak itu adalah sesuatu yang kita peroleh setelah kita mendapatkan, setelah kita melakukan pekerjaan, misalnya imbalan atau upah. Menurut saya, hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang dari sejak dalam kandungan. Menurut saya, hak adalah segala sesuatu yang harus didapat oleh setiap orang pada saat lahir bahkan belum lahir. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan. Menurut saya, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dengan bertanggung jawab. Menurut saya, kewajiban adalah keharusan yang harus dilakukan. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan kepada seluruh warga negara. Yang bagaimana? Kalau contohnya itu seperti misalnya kita tuh kayak mengikuti pemilihan umum, kedua tuh mengungkapkan pendapat secara pribadi supaya ketika didengarkan oleh pimpinan. Dewi, dosen tadi kan menjelaskan artis ius sanguinis. Nah, tadi kan aku kurang paham. Coba jelasin tentang ius sanguinis. Asas ius sanguinis adalah asas kewarganegaraan yang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tersebut. Kalian paham nggak ya dijelasin dosen tadi yang tentang bipatrik sama apatrik? Paham dong. Kalau gua sih menjelaskan kalau apatrik itu sih sebutan bagi orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Contohnya itu misalnya kayak keturunan dari bangsa A, tetapi Anda dilahirkan di negara B, maka bisa dipastikan Anda tidak diakui sebagai warga negara A maupun negara B. Oh, itu yang dari... Ya, yang dari apatrid. Kalau yang bipatrik? Kalau bipatrid itu Oke ya teman-teman, kalian tahu nggak bagaimana sih contoh hak dan kewajiban warga negara itu di rumah, di sekolah, dan umum? kalau main di rumah sih itu sih sebagai seorang anak itu tuh hak itu tuh misalnya mendapatkan pendidikan dan kasih sayang dari orang tua. Kalau kewajiban kita tuh seperti misalnya tuh menaati peraturan orang tua dan mematuhi segala perintahnya sih kalau menurut gua. Kalau pendidikan? Kalau di pendidikan yaitu hak kita sebagai seorang peserta didik itu mendapatkan pendidikan. Dengan kewajibannya kita harus membayar SPP. Kalau secara umum kewajiban itu kita harus mengikuti pemilihan umum. Haknya berhak memilih pemimpin yang akan
Jadi, itu tadi jawaban dari teman-teman yang udah kita wawancarai. Untuk lebih jelasnya, dan supaya kalian lebih paham lagi sama materi ini, yuk kita simak video pembahasan berikut ini. Apa sih itu warga negara? Nah, pertama-tama, mari kita bahas mengenai pengertian warga negara. Jadi, warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota resmi dari suatu negara tertentu. Sehingga, setiap warga negara tidak dapat terlepas dari asas kewarganegaraan. Nah, ada apa aja sih asas kewarganegaraan itu? Dibagi jadi dua, guys. Nah, yang pertama itu ada ius sanguinis, dan yang kedua ada asas ius soli. Nah, ius sanguinis sendiri ini, guys, berarti asas kewarganegaraan yang berdasarkan keturunan kita. Sementara ius soli adalah asas kewarganegaraan yang berdasarkan tempat asli kelahiran. Nah, selanjutnya mari kita bahas mengenai apa aja permasalahan yang muncul di warga negara. Permasalahannya bakal kita bahas kali ini bukan mengenai korupsi, kriminal, SARA, atau yang lain, guys. Permasalahan yang bakal kita bahas adalah permasalahan yang bakal muncul atas kewarganegaraan kita, guys. Nah, yang pertama ada kewarganegaraan ganda atau disebut juga dengan bipatrit. Nah, yang kedua nih ada tanpa kewarganegaraan, guys, atau disebut juga dengan apatrid. Kalian bingung nggak sih apa itu istilah barusan? Nah, mari kita bahas mengenai apa itu bipatrid dan apa itu apatrid. Nah, pertama, mari kita bahas apa itu bipatrid. Jadi, bipatrid adalah keadaan apabila orang tua berasal dari negara yang menganut asas ius sanguinis dan kemudian melahirkan seorang anak di negara yang menganut asas ius soli. Sementara apatrid adalah keadaan di saat orang tua yang berasal dari negara yang menganut asas ius soli kemudian melahirkan seorang anak di negara yang menganut asas ius sanguinis. Nah, setelah ini, mari kita membahas mengenai hak dan kewajiban. Kalian paham nggak sih, guys, mengenai hak dan kewajiban kalian sebagai warga negara? Nah, yang pertama, mari kita membahas mengenai pengertian hak. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, guys. Nah, dalam pelaksanaan hak dan kewajiban antara warga negara dan negara dapat menimbulkan hubungan timbal balik, guys. Sebagai contoh, simaklah ilustrasi berikut ini. Ketika warga negara membayar pajak dengan benar dan teratur, maka dampaknya pendapatan negara semakin tinggi, guys. Dari dampak tersebut, pemerintah akan meningkatkan kemampuan dalam pembangunan infrastruktur yang masif, meliputi jalan raya, transportasi umum, dan berbagai macam sarana umum lainnya. Nah, dari hal tersebut